Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali mahasiswa-mahasiswi program studi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan mahasiswa semester yang 6 ya, semester ke-6. Bagaimana rekan-rekan kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini sebenarnya sebelum kita mulai kuis utamanya, di sini saya mau sedikit menjelaskan ya prosedurnya dan apa sih yang akan dilakukan pada pertemuan yang kelima ya teman-teman. Saya sengaja buat videonya sebelumnya karena ini buat gambaran dulu ke teman-teman bahwasanya nanti hari Kamis itu jamnya nanti ditentukan ya sama teman-teman. Kita akan mengadakan kuis utama, di mana kuis utama itu rewardnya teman-teman 2 label hijau. Sengaja di pertemuan 4 kemarin saya tidak beri label hijaunya karena nanti label hijau yang diberikan itu pertemuan 4 dan pertemuan 5 sekaligus. Jadi rewardnya itu, dan teman-teman saya harapkan sudah dibaca-baca ya materinya, sudah direview kembali, karena terkait materi nanti akan berkaitan sampai dengan ketika saya membahas AHP. Tapi tenang teman-teman, AHP-nya tidak sampai perhitungan ya, jadi tidak ada contoh soal perhitungannya. Oke, tapi sebelum itu ada yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu teman-teman ya, terkait ada materi satu slide yang saya kepikiran gitu, belum fix gitu menjelaskannya ke teman-teman karena bingung gitu dalam menyampaikannya gitu, kata-katanya itu agak rumit gitu untuk disampaikan. Nah, oleh sebab itu saya literasi lagi teman-teman, saya baca-baca lagi, artinya agar dapat kalimat yang pas gitu untuk membedakan antara materi yang ingin saya sampaikan itu. Dan materi apa yang ingin saya sampaikan yaitu terkait ini loh teman-teman, tentang jenis fleksibilitas SPK. Karena kan saya saking ribetnya gitu ya, saking rumitnya dalam menyampaikan, saya bilang sebenarnya dari keseluruhan fleksibel ini ya intinya fleksibel gitu dari segala hal gitu. Ya jelas, tapi yang jelas di sini saya ingin mengulang kembali teman-teman, semoga teman-teman bisa paham. Di sini ada 4 jenis fleksibilitas SPK. Yang pertama fleksibilitas menyelesaikan, memodifikasi, mengadaptasi, berevolusi. Sebenarnya ya tadi tuh inti dari keempat ini adalah fleksibel. Nah, ternyata teman-teman ketika saya literasi di berbagai sumber, ternyata ada levelnya. Ternyata menyelesaikan itu level 1, level 2-nya memodifikasi, level 3-nya mengadaptasi, dan yang keempatnya berevolusi gitu. Nah, dan di situ sengaja saya kasih teksnya biar teman-teman bisa baca ya. Di menyelesaikan itu sebenarnya kata pentingnya atau kalimat pentingnya di situ menjelajah berbagai alternatif. Sekali saya ganti deh, menjelajah ya. Nah, menjelajah berbagai alternatif dan menyelesaikan permasalahan. Artinya di situ, artinya fleksibilitas menyelesaikan itu berada di kalimat ini gitu. Jadi SPK itu ya tadi menjelajah ya. Artinya menjelajah itu ya bisa mencari berbagai alternatif gitu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Intinya di situ. Dan kalau fleksibilitas memodifikasi itu menangani permasalahan yang berbeda. Jadi kalau menyelesaikan itu kalimatnya atau kata pentingnya itu menjelajah di alternatifnya. Jadi kalimat sederhananya ngorek-ngorek di alternatifnya lah gitu. Ngorek-ngorek itu ya kita coba cari alternatif-alternatif yang tadi itulah, karena SPK itu butuh intuisi manusia ya, jadi bisa dikorek-korek di alternatifnya. Oh, alternatif A, alternatif B, alternatif C, walaupun itu udah dirankingkan, artinya pada saat menyelesaikan permasalahannya itu kita bisa bisa menggunakan intuisi manusia tadi untuk memilih mana sih yang paling tepat gitu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, itu dinyelesaikan. Nah, kalau di memodifikasi, teman-teman, garis bawahnya itu ada di menangani permasalahan yang berbedanya gitu. Jadi SPK itu bisa dimodifikasi karena terkait permasalahan-permasalahan yang sifatnya berbeda-beda.
Nah, kalau dari mengadaptasi, di situ mengadaptasi perubahan yang perlu dilakukan. Jadi kalau misalnya nanti, nah makanya hampir mirip dengan memodifikasi, ketika fleksibilitas ini berpengaruh terhadap permasalahan yang lain gitu, otomatis pasti harus diadaptasi sehingga perubahan yang terjadi itu dapat disesuaikan kembali. Nah, di poin yang keempat itu ada fleksibilitas berevolusi. Di situ merespon perubahan dasar teknologi. Nah, ini ada kaitannya sama toolsnya gitu, atau software-software yang digunakan untuk mendukung terbentuknya atau dibangunnya sistem pendukung keputusan. Maka perlu dievolusi, entah itu misalnya ya teman-teman, jumlah datanya semakin banyak, kita butuh RAM-nya makin banyak misalnya. Kemudian kebutuhan datanya semakin meningkat karena jumlah alternatif yang sangat banyak, kemudian perlu dievolusi. Seperti itu teman-teman penjelasannya ya. Mohon maaf kalau di video pembelajaran yang sebelumnya kalimatnya rumit ya, atau bentrok-bentrokan, karena tadi penjelasannya dari keseluruhan itu beda-beda tipis dan garis bawahnya tetap ada di kata fleksibilitasnya. Cuma kalian bisa dibaca dan dipahami lagi ya dari penjelasan dari saya. Itu teman-teman satu introduction atau sebenarnya apa ya, bisa dibilang ini merupakan pikiran saya gitu, karena ngerasa kayaknya kurang maksimal amat waktu menjelaskan di video pembelajaran, maka saya ulang kembali. Mohon maaf ya teman-teman. Dan berikutnya saya ingin menjelaskan tentang kuis utamanya teman-teman. Di sini saya sudah buat catatan ya. Nah, di sini tadi saya sudah bilang yang pertama, kuis utama ini akan mendapatkan rewardnya 2 label hijau, pertemuan 4 dan pertemuan 5. Dan tetap yang saya ambil hanya 5 orang tertinggi nilainya teman-teman. Jadi bukan yang dapat 100, bukan, tapi yang tertinggi. Jadi misalnya yang tertingginya pun dapatnya misalnya teman-teman, tapi nauzubillah min dzalik, jangan sampai 35 misalkan, ada yang tertinggi misalkan si A, si B, si C, si D, tapi nilainya 35 semua, yang lain 20, 15 misalnya. Yang 35 itu yang saya ambil. Jadi 5 orang tertinggi. Jadi usahakan teman-teman kerjakan sebaik mungkin. Jadi kalau misalkan 85, jangan sampai kalian puas diri ya, jangan sampai pasti saya dapat gitu. Hati-hati, karena teman-teman yang lain misalnya ada yang 95, ada 4 orang, yang 101 orang, ya kalian nggak dapat. Intinya 5 orang yang terbaik. Kalau misalkan sama semua Pak, 80 semua boleh. Misalkan 80, 80, 85, 85, 80 misalkan boleh juga. Dan itu nanti sifatnya penyesuaian. Tenang aja teman-teman, nanti saya akan benar-benar meng-cross-check dan memfilter siapa yang akan dapat label hijaunya. Itu yang pertama. Yang kedua, soalnya terdiri dari 22 soal teman-teman. Saya sengaja udah buat dari minggu lalu, walaupun nyicil ya. Bikin soalnya itu pilihan ganda, soalnya ada 4, tinggal pilih aja nanti. Dan waktunya teman-teman mohon maaf, karena tidak begitu lama, saya sengaja buat range waktunya tidak terlalu lama. Di situ hanya 30 menit. Jadi diusahakan kerjakan 22 soal itu sebaik mungkin. Dan untuk gambarannya, di 22 soal itu nanti ada beberapa soal perhitungan. Jadi mungkin kalian bisa menyediakan kertas lembar dan alat tulis, khawatir butuh teman-teman ya. Jadi jangan ipruh pada saat dimulai tugasnya. Nah, kemudian khusus bagi soal yang sifatnya hitung-hitungan itu yang kemarin ya teman-teman ya, nggak perlu saya ceritain lagi. Kalian cek aja atau kalian review kembali saja materi-materi yang saya sudah sampaikan. Ada nggak yang perhitungan? Nah, itu insya Allah keluar. Dan perlu diingat, apabila soalnya perhitungan, nilainya pun berbeda dari pilihan ganda yang biasa. Jadi kalau misalkan cuma teoritis gitu, apa jawabannya, itu nilainya standar. Tapi kalau misalkan hitung-hitungan, itu soalnya lebih. Maka diusahakan, saran saya teman-teman ya, saya kasih saran nih, buat teman-teman bisa ngerjain yang hitung-hitungan dulu gitu. Jadi saya sengaja buat, artinya biar adil ya, saya kasih kisi-kisinya dari awal, cara-caranya dari awal gitu, biar teman-teman semuanya sama lah. Dan teman-teman di sini yang perlu diperhatikan adalah 30 menit itu kalian hanya boleh mengerjakan 1 kali. Ingat ya, kalau misalnya teman-teman ketahuan, karena ini direkap teman-teman di kuliah online itu ketahuan kalau ada yang ngerjain 2 kali. Kalau misalkan soalnya gini, di settingan kuisnya, di settingan latihannya itu nggak bisa dibuat perulangannya 0. Di situ
perulangan perizinan itu cuma unlimited 1 sampai 5. Kalau misalnya unlimited kan kalian takut ngulang-ngulang kan, sengaja itu saya isi 1. Nah, kalau misalnya kalian ngulang, itu saya langsung skip di pertemuan kelima ini, langsung saya kasih 0. Walaupun kehadiran saya checklist, artinya kehadiran kalian dapat, tapi 0, nggak mungkin dapat tabel hijau. Saya kasih nilainya 0. Tapi kalau misalkan ngerjain terus ada nilainya, itu nilainya dipakai teman-teman buat, artinya buat apa ya, rekapan penilaian, pertimbangan penilaian nanti di nilai akhir. Jadi ini salah satu nilai penting juga kalau menurut saya, karena ini bisa dicek nanti kan reportnya nanti, oh si A dapat sekian, oh sekian. Jadi bisa pertimbangan buat saya kalau misalkan ada nilai yang kurang bisa di-up seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, nanti letak kuis utamanya akan saya kasih lihat ya di next penjelasan berikutnya. Nah, kemudian di poin keempat, materi sampai penjelasan AHP. Nah, ini tadi saya sudah singgung sedikit. Yang jelas, materi-materi yang saya sudah kasih teman-teman, dari yang pertama ngomongin normalisasi, yang kedua ada pengantar struktur data, terus ngebahas tentang karakteristik, manfaat, kemudian keunggulan, kemudian menceritakan tentang pemodelan matematiknya, manajemen science, jenis-jenis tingkatan manajemen, itu semua ada soalnya berkaitan sama itu. Kemudian masuk ke analisis model ya teman-teman. Kemudian masuk ke AHP kan. Nah, AHP-nya itu yang ditanyakan itu cuma terkait teoritisnya saja teman-teman. Teoritis dan pembahasan jurnalnya. Kalau teman-teman emang menyimak videonya, pasti teman-teman tahu jawabannya. Jadi nggak sampai ngitung misalnya metrik berpasangan. Nah, itu nggak. Skala Saatinya nggak. Yang ditanya itu tentang saya kasih gambar sedikit ya, misalnya contoh pertanyaannya kayak apakah nama jurnalnya, misalnya kayak gitu. Contohnya seperti itu. Jadi kalian tetap nyimak ya yang video pembelajaran yang di pertemuan keempat yang terakhir kemarin. Kemudian poin kelima untuk absensi pertemuan kelima, yang jelas ya udah dibahas ini ya. Jadi pengerjaan kuis ini dipakai untuk absensi pertemuan kelima kalian. Nah, kemudian teman-teman, saya tekankan nih ya, harus dicermati. Nanti kita akan sepakati di WA Group. Mau waktunya, mau kapan. Artinya mau dimulai dari jam berapa sampai berapa. Karena saya akan set itu hanya 30 menit. Di luar itu, mohon maaf, tidak ada mengulang. Misalkan itu waktunya habis, set gitu kan. Misalnya sampai 19.50 misalnya. Kita mulai dari 19.20 misalnya. Kemudian ada yang, Pak, punten, saya ketinggalan info. Misal, Pak, punten, saya belum ngerjain. Pak, punten. Bukan kalian yang jawab punten, tapi saya. Punten, waktunya cuma 30 menit itu. Dan itu disepakati di WA Group. Jadi kalau misalkan ada yang belum, mohon maaf, nggak bisa ngulang ya teman-teman. Saya ulangi, tidak bisa diulang, dikerjakannya hanya range waktu itu aja. Jadi kalau yang paling penting gini teman-teman, saya kasih gambaran atau saya kasih masukan lagi nih teman-teman, atau saran dalam pengerjaannya. Kalau misalnya teman-teman ngerjainnya jangan mepet, karena teman-teman itu server biasanya ngeload. Jadi masalah teknis juga saya nggak punten teman-teman, punten sangat sekali. Nggak ada yang namanya mengulang. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerjain, anggap lagi nih, beres 19.30. Kalian coba mepet 19.29, klik OK, kirim. Taunya itu loading. Pas loading, waktu server si kuliah online-nya masuk ke 19.30, berhenti, plek. Ketika kalian cek lah, Pak, nggak masuk Pak jawabannya, gimana Pak? Nggak perlu nanya gimana-gimana. Kalian nggak dianggap mengerjakan, seperti itu. Dan disilang absensinya. Jadi, kalau mau, misalnya beresnya jam 19.30, 19.25 itu udah diklik submit lah. Minimal gitu. Jangan sampai mepet-mepet. Jangan sampai mepet-mepet 19.28, 19.29, hati-hati 19.27 juga kayaknya perlu hati-hati lah. Karena tadi server, masalah teknis, muter-muter, khawatir klik kok nggak beres-beres, coba di refresh, soalnya hilang karena panik, nyobain lagi gitu. Kalau misalkan mepet banget teman-teman, kalau misalkan memang tadi ya udah mencet tapi muter-muter, kalau misalkan berhasil muncul lagi soalnya, kalian bisa langsung
satu jawaban kemudian klik submit mendingan gitu. Jadi biar ke-record ngerjain walaupun cuma satu soal itu nggak apa-apa. Kalian kalau ngerjain cuma satu soal pun tetap dianggap hadir. Tapi kalau misalnya enggak, ngerjain semua tapi pas diklik kalian mepet, muter-muter, koneksi internet segala macem, kemudian ngadunya ke saya, punten nggak ada mengulang ya teman-teman ya. Jadi masalah teknis saya serahkan ke teman-teman, jangan sampai malah saya jadi bahan curhat, Pak ternyata Pak providernya kurang bagus, Pak ternyata Pak browser saya crash, Pak punten Pak ternyata, wah macam-macam. Saya nggak terima itu teman-teman, mohon maaf, nggak akan saya tanggapi ya teman-teman, karena saya anggap kalian sudah menyimak video pembelajaran saya. Oke, apa lagi ya? Satu lagi tadi untuk nunjukin letak kuis utama. Oke ya teman-teman, nih. Jadi kalian nanti langsung ke kuliah online. Nanti di SPK ya teman-teman, mata kuliah kalian. Kemudian nanti di sini ada menu latihan-latihan. Klik saja dan itu aktif sesuai dengan waktunya. Di sini saya sengaja hidden dulu ya teman-teman, karena nggak mau saya tampilin dulu lah, nanti teman-teman tahu soalnya. Tapi yang jelas di sini saya buat contohnya dulu kok teman-teman, tenang aja. Di sini saya buat dulu contoh kuis utamanya. Saya klik ya. Nah, di situ penjelasannya belum ya. Di sini ada penjelasannya, kuis utama 2 label hijau bla bla bla. Ini hanya ini aja ya, apa namanya? Ini hanya keterangannya saja. Exercise list, kalau nggak saya diklik langsung ya, langsung dikerjakan nih teman-teman. Jadi nanti nih contohnya kayak gini pertanyaannya. SPK berada di semester kayak gitu. Misalnya saya jawab 6. Kemudian dan ini cuma salah satu ya teman-teman. Dan pilihan gandanya ini pakai radio button, hati-hati. Semester 6 misalkan. Kemudian siapakah dosen pengampu? Wah, jangan sampai nggak tahu nih. Kalau nggak tahu nggak lulus kalian. Rian misalnya ya. Kemudian finish the test. Bisa nggak nih ya? Oke, nah dapat di sini. Tuh, your total score is 10. Tuh, your total score is 10. Terima kasih Anda telah. Jadi kalau misalkan beres, itu ada keterangan ini teman-teman. Terima kasih Anda telah selesai mengerjakan kuis utama SPK. Nah, itu artinya kalian sudah mengirim. Jadi, alhamdulillah, klik selesai. Gitu ya teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu. Apa namanya? Di latihan-latihannya. Kemudian ini kalau nggak salah saya beri ini dulu ya, kasih keterangannya. Nah, di sini ada apa namanya? Nah, tanggal mulai 22 April 2021. Nah, teman-teman ya. Jadi, tanggal 22 April ini dimulainya, batas akhir sampai 22 April 2021 ya, teman-teman ya. Jadi, cuma waktunya, nah ini saya sengaja kasih sekat ya. Waktu maksimum yang diizinkan, nah ini tidak ada batasan waktu. Nanti saya coba ubah settingannya lagi nih teman-teman kalau ini mempengaruhi. Soalnya memang waktu maksimum yang diizinkan adalah 30 menit, setahu saya. Kemudian pengulangan diizinkan 1 nih, karena tadi nggak bisa diedit. Dan ini kalau misalkan user lain nggak boleh ngerjain. Yang boleh ngerjain yang terdaftar di list mata kuliah saya. Kemudian tunjukkan jawaban, sengaja saya stop. Khawatir nanti kalian ada yang iseng gitu ya. Mau pengen tahu jawabannya, di-share ke teman-temannya. Saya sengaja tutup jawabannya. Nanti kalau misalkan mau teman-teman pengen tahu jawabannya, nanti bisa saya jelaskan di next video ya. Kemudian ini quiz and message-nya ada keterangannya. Gitu. Oke teman ya. Dan ini versi, ini teman ya, apa namanya? Nih, misalnya ini saya coba tampilkan dulu deh. Ya. Kemudian ini kan masalahnya modus tampilannya modus tampilan penanggung jawab, makanya saya tadi bisa ngerjain. Nah, kalau misalkan mahasiswa nih teman-teman, artinya kalau misalkan kalian yang lihat seperti ini nanti kuis utama diklik, nah ini pasti nggak akan bisa dikerjain sama teman-teman. Kenapa? Karena batas waktunya tadi 22 April, yaitu hari Kamis teman-teman. Jamnya nanti tinggal disesuaikan. Tadi saya cuma menerka-nerka aja, mungkin dari 19.10 sampai 19.40. Dan yang paling ditekankan teman-teman nanti, kalian harus ngerjainnya kalau bisa kasih space waktu 5 menit atau 6 menit lah, atau 7 menit lah kalau pengen aman gitu, untuk nge-submit hasil pengerjaan kalian. Kalau mepet-mepet, kalau ada kendala teknis, muter-muter, Pak, kuliah online-nya bermasalah, bla 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 bla, bukan tanggung jawab saya, karena saya sudah sampaikan, jangan pernah mepet untuk ngerjainnya, karena range waktunya itu hanya sebatas itu saja. Teknis saya kembalikan ke kalian. Artinya kan saya nggak bisa
memanage kuliah online biar stabil, provider kalian lancar terus sinyalnya, misalkan mati listriknya saya hidupkan terus, kan saya nggak ada kuasa buat seperti itu. Maka kendala teknis di kalian, dan nggak ada perulangan dalam mengerjakan kuis utamanya. Baiklah teman-teman, saya tutup pengantar pertemuan kelima mata kuliah sistem pendukung keputusan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.